Kan ada kan seorang bapak menghamili 2 anak kandungnya sampai punya bayi. Iya. Dan itu mungkin anaknya juga kuper, nggak pernah bergaul. Nah inilah perlunya kontrol dari masyarakat. Dengan adanya Pospau Terpadu ini diharapkan kan Bunda Pospau ini juga bisa memberi pengarahan pada orang tua. Kemudian ayo kita saling mengawasi. Karena lingkup Bunda Pospau ini kan RW. Iya. Ya, di RW lingkup terdekat. Sambil saling mengawasi bahwa anaknya tetangga, anaknya saudara di sekitar kita itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk perlindungannya. Jadi jangan sampai, alah itu anakku bukan urusanku, jangan sampai ada seperti itu. Bahwa anak adalah menjadi melindungi anak adalah menjadi tanggung jawab kita semua masyarakat Indonesia ya pada umumnya. Seperti itu. Nah kalau itu terjadi di lingkungan rumah Bu, nah bagaimana di lingkungan sekolah Bu? Sama sih. Juga banyak Bu. Ya sama kan itu dianggap aman. Gurunya kan dia dekat. Iya. Atau mungkin pegawai yang ada di sekolahan. Anak kan merasa aman. Bukan dia kenal dengan pelaku kan. Kalau dengan orang asing mungkin dia reject gitu. Tapi dia nggak tahu misalnya dibujuk-bujuk, kadang diiming-iming apa. Dia sendiri nggak ngerti. Makanya pendidikan seks itu juga harus diberikan pada anak sejak usia dini. Ya. Seks itu bukan melulu hubungan suami istri kan, tapi mengenal tubuh sendiri. Jadi mulai anak kecil itu, anak perempuan ya, jangan malah dikasih pakaian yang lucu-lucu. Kelihatan CD-nya itu dianggap lucu, kelihatan pantatnya dikasih CD yang mekrok-mekrok itu lucu misalkan. Jangan seperti itu. Karena nanti akan anak melihat itu hal yang biasa. Ya. Justru orang tua harus melindungi. Justru memberikan. Nah, kalau duduk seperti ini pakai rok, duduknya harus kakinya nutup. Seperti itu. Kemudian jangan boleh kalau ini disentuh. Misalkan bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh. Mulai kecil harus dikenalkan itu. Jadi nggak melulu udah gede baru dikasih tahu gitu ya. Telat. Telat. Ya, kan kadang nggak ngerti mereka bahwa ada tubuhnya yang nggak boleh disentuh. Orang yang berjenis siapapun lah, berjenis kelamin lawan jenisnya ataupun siapapun nggak boleh disentuh, itu ada. Meskipun itu. Sesama jenis juga nggak boleh? Nggak boleh. Ya karena itu kan barang-barang sensitif ya. Barang private. Nah, ngapain disentuh-sentuh ya kan? Betul. Seperti itu harus diajarkan sehingga anak itu ngerti melindungi dirinya, paling tidak kalau sampai ada yang melakukan itu teriak atau apa. Ya, atau menangis lah supaya menarik perhatian orang lain. Itu banyak hal, banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita belajar tentang parenting, nah hal-hal seperti inilah yang kita perlukan untuk dapat. Ya, mungkin enggak ada. Ya mungkin kalau orang-orang dulu itu kan pamali atau gailo itu sebenarnya bagus juga kan. Gailo begini ini sebenarnya ada pesan khusus. Cuma kan kadang tidak bisa dijelaskan. Ya istilahnya cuma ini gitu ya pamali, enggak boleh. Seperti anak kalau perempuan sudah usia 7 tahun nggak boleh tidur sama bapaknya, itu di agama pun diatur. Karena di situ kan kadang bapak tuh melihat kadang kalau sudah ini anak dan perempuan tuh sudah blur ya. Yang penting perempuan. Ya, Bu, betul. Ya, seperti itu. Meskipun tuh anakku pokoknya sambar aja. Jadi gitu ya, Bu, ya. Betul. Ini pun saya pernah didapat dari dosen psikologi. Dia sendiri bilang pengalaman pribadi ya. Ketika anaknya yang remaja berpakaian seksi katakanlah ya. Dia aja langsung ser gitu kan. Namanya laki-laki loh ya. Apalagi orang lain. Jadi itu manusiawi sekali. Jadi kalau anak kita berpakaian seksi, jangan tanya ke mamanya, tanyalah ke papanya, Pak, pakaian seksi ini gimana? Seksi nggak Pak gitu ya? Ya gimana ya caranya ya, vulgar apa enggak? Kira-kira papa ada ser-ser enggak gitu? Gitu. Seperti itu. Itu aja ngeceknya loh kalau kita mau vulgaran. Kalau bapaknya misalkan nganggap itu orang lain ser, berarti anaknya jangan pakai baju itu untuk keluar. Itu ngeceknya
Serem ya ternyata Serem. ya. Meskipun tuh anak kandung ya Bu ya. Betul, karena laki-laki secara normal ya seperti itu. Otak laki-laki ini kan apa sih bagiannya itu memang arahnya ke sana, itu lebih dominan daripada perempuan. Dan itu manusiawi sekali dan tidak bisa dipungkiri. Makanya ada undang-undang, ada hukum, ada agama itu untuk ngatur segalanya kan. Seperti itu. Kalau mas-masnya ini gimana nih sama anaknya? Ya. Sama anak perempuannya Tati ya, harus disayang ya Bu ya. Disayang. Loh, Dilindungi. ada yang sudah gede disayang-sayang di pangku-pangku, nggak boleh itu. Oh nggak boleh Bu. Ketika sudah remaja, ketika ini anak akhirnya nggak sensi. Ketika dia mungkin dipeluk-peluk bapaknya di pangku-pangku ya, ketika di sekolah dia dengan teman cowoknya jadi seperti itu. Oh. Dia nggak sensi lagi karena di rumah sama bapaknya biasa, akhirnya sama teman cowoknya peluk-peluk. Nggak ada rasa khawatir ya. Ya karena biasa dipeluk laki-laki kan. Iya. Nah hal itu udah diajarkan di rumah, bapak nggak boleh. Oke. Gitu. Kalau sejauh ini Bu, kalau dari Bu Dia sendiri ini kan udah menangani, udah ngelihat. Nangani enggak sih? Enggak, maksudnya melihat anak-anak ini kan Ya. dari usia dini mungkin udah beberapa tahun yang lalu juga kan Bu ya. Nah, Ibu melihat sendiri kalau sejauh ini dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, apalagi pelecehan seksual Bu. Ini pemerintah sudah turun tangan nggak sih Bu? Turun tangan ya, Pemkot ini turun tangan. Cuma ya berapa sih kekuatan Pemkot, berapa sih kekuatan SDM yang ada ya. Kita ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga itu di Siola. Tapi ya ini saya kritisi, tempatnya memang bagus di Siola, tapi kan tidak terjangkau dengan mudah. Ya kan orang mau konsultasi harus ke Siola lantai sekian, harus ke ruang ini, ruangnya bagus, cuma kan tempatnya tidak terjangkau, nggak mudah terjangkau. Alangkah bagusnya kalau tempat-tempat ini yang mudah terjangkau, tapi masyarakat tetap privasinya terjaga. Kita mikir gimana caranya. Jangan sampai orang mau curhat, konangan tonggo nih izin, ya kan gitu. Dia terjangkau tapi ketahuan banyak orang. Banyak cara sih sebenarnya. Dari apa Bunda Pospaut sendiri nih Bu. Nah ini apakah nanti kedepannya juga ada rencana nih Bu untuk supaya melakukan parenting yang lebih dalam lagi, supaya orang tua ini lebih paham, khususnya ini para bapak-bapak dan ibu-ibu ini nggak abai gitu loh Bu. Gimana Bu? Itu terus kita lakukan dan tidak menjadi tanggung jawab Bunda Pospaut. Ketika kita gaung-gaungkan kan para orang tua juga dengerin toh. Ya sudah, ayo belajar bersama. Jangan menjadikan ini adalah tanggung jawabnya Bunda Pospaut Terpadu. Kalau dia dengar, dia tahu, ya ayo belajar bersama. Bunda Pospaut Terpadu ini kan hanya menjadi sarana pendukung aja sih sebenarnya ketika orang tua tidak sanggup. Jadi kita bekali. Kalau seluruh warga kita kumpulkan, disosialisasi, diedukasi kan susah. Jadi melalui Bunda Pospaut dilatih, dibekali nanti mereka yang menyampaikan pada para orang tua. Jadi di Pospaut Terpadu ini harus ada 3 kegiatan yang terpadu. Pospaut ini ada posyandu untuk tumbuhnya, kesehatannya nih Bu ya. Kesehatan, pertumbuhan tubuhnya, peningkatan berat badan, tinggi badan, kemudian makanan apa, gizi dan sebagainya ada di posyandu. Kemudian di PAUD-nya ini, Pospaut ini untuk perkembangan anak. Kemudian ada bina keluarga balita yang harus dilakukan dalam sebulan tuh minimal sekali. Orang tua dikumpulkan. Jadi jangan malas kalau orang tua jangan merasa opo mana sih, males lah ya ketemu dikumpulkan. Padahal di situ dia dapat ilmu. Memang nggak mengenakan ketika kita sudah terbiasa nyuapin anak misalkan. Tahu-tahu Bu anaknya tolong ya di rumah diajari makan sendiri, mandiri. Rasanya kok repot amat, cepet-cepet enak didulangan. Padahal untuk kedepannya ini untuk kebaikan bersama untuk anaknya dan juga untuk ibunya. Kalau saya malah kalau bisa anak saya mandi sendiri Bu. Iya, enak ya. Iya. Betul. Terus kalau pengen makan kentang goreng sendiri. Iya, betul. Asal keamanan untuk saat menggoreng kita tahu. Jangan sampai kompornya ini lebih tinggi dari kepala anak kita, kan bahaya. Nggak apa-apa. Mau minum susu, buat susu silakan buat susu sendiri. Iya, nggak apa-apa. Itu antara sebenarnya ibunya males apa memang? Ya beda tipis ya. Tidak sih sebenarnya itu mengajak asal kita tahu bahwa itu tidak akan mencelakakan anak. Oh, tidak akan mencelakakan. Misalkan dia harus dengan air panas, dia belum bisa terjangkau, belum ngerti air panas di dispenser, dia belum bisa membedakan itu membahayakan. Tapi kalau dia sudah bisa, awal ya kita ajari, kita dampingi. Kalaupun dia melakukan sendiri tetap kita awasi. Namanya anak-anak ya. Iya.
terus seperti itu. Nanti lama-lama dia akan mandiri. Oke. Seperti Kalau saya itu. sih lebih prefer sama yang anak-anak harus mandiri gitu. Iya, betul. Gitu kan. Supaya nanti kalau misalnya mereka di luaran sana, mereka ternyata juga sudah paham sendiri. Betul. Jadi ke toilet itu sudah tidak didampingi lagi. Bener nggak sih, Bu? Iya, yang penting keamanan. Yang Kita penting memastikan dia aman, itu saja. Itu tetap tanggung jawab kita. Oke. Meskipun kita nggak melihat, tapi kita harus memastikan itu aman. Oke. Seperti itu. Jadi harus kita sebagai orang tua harus Memastikan aman. Memastikan aman ya. Itu tanggung jawab kita. Menjaga keamanan mereka juga, Bu. Menjaga atau memastikan aman. Misalkan dia mau ke supermarket, apapun market, minimarket ya, Iya. di sebelah rumah atau apa, dia mau berangkat sendiri ya. Itu kan kadang gini, mau tak antar, mau ini diantar itu, kalau dilihat dia sudah bisa sendiri, tapi kalau nggak diantar kok nanti ada apa-apa kan gampang ya. Iya. Nah, selama kita bisa memastikan dia aman atau cukup mengawasi, melihat dari depan rumah begini, terus pokoknya aman lah, aman ukurannya aman kan kita ya sendiri yang tahu. Yang paham ya, Bu Iya, ya. seperti itu. Nah, kalau berbicara masalah keamanan, nah Bu, ini kita ngomong apa ya Bu ya, skema pola perlindungan terhadap anak ini. Mungkin Ibu ada ide gitu Bu, jadi harusnya seperti ini. Jangan kalau bisa itu apa ya, orang tua itu ya memang lagi-lagi kembali ke orang tua Bu ya, karena Betul. yang punya anak kan orang tua Bu, Betul. gitu, bukan tetangga ya Bu ya gitu. Nah, orang tua harusnya kayak gini, kalau bisa nanti benar-benar dijaga, ditanyain gitu Bu. Main kemana aja, misalnya kayak gitu contohnya. Itu kalau menurut saya sih itu komitmen yang dibangun dalam keluarga sih, ya. Jadi ada anak yang terlalu dikekang, akhirnya dia ngakal-ngakal, Oke, ya ya. kan? Orang tua Kebanyakan bohong ya, Bu, diakal-akali, ya. ya ngakal-ngakali supaya nggak kena marah. Ya. Tapi ada orang tua yang demokratif ya, Iya. demokratif dengan anaknya begini, bikin aturan main, begini. Itu lebih enak sih sebenarnya Iya. daripada kita menekan anak akhirnya namanya anak itu kan kreatif ya, Iya. kreatif dia Apalagi banyak anak- akalnya kan, Apalagi anak zaman sekarang Bu. akalnya banyak. Jadi semakin ditekan dia semakin kreatif. Oke. Jadi enak dengan cara demokratis. Maunya seperti apa? Bikin komitmen. Jadi kalau misal kamu bermain di rumah temanmu sampai jam berapa, temanmu siapa saja, memastikan orang tuanya seperti apa misalnya di rumah. Kita kalau perlu ya kenal orang tua temannya supaya saling menjaga, saling ini. Oke, jadi memang komunikasi itu lebih penting dan Betul. komitmen ya Bu ya. Jadi masyarakat ini harus punya aturan main. Jadi aku pernah punya pengalaman ya dengan tetangga. Ketika adikku besoknya ujian ya, kakekku itu mencari. Nah temannya main itu juga ujian sebenarnya lah. Ketika kakekku memaksa ini dan mungkin setengah marah ya, tetanggaku tersinggung. Padahal anaknya juga ujian. Nah itu kan karena ada beda ini kan. Iya, beda mindset ya, Bu. Beda mindset lah. Kalau aku jadi dia harusnya bersyukur ada yang negur kan anaknya bermain, tapi dia melihatnya negatif gitu loh. Karena anakku bermain padahal itu sama-sama ujian besok kelas 6 SD. Nah mestinya kan bersyukur ada yang ngingetin kan Ada yang gitu. ngingetin, benar. Tapi ya inilah masyarakat harus punya kesadaran bersama, aturan main bersama. Ini akan enak jalannya seperti itu. Oke, baik Bu. Yang sebelum kita tutup Bu, yang terakhir Bu, pesan kepada para orang tua Bu khususnya supaya kita juga dan Hari Anak Nasional ini kita ke depannya tidak ada lagi kekerasan terhadap anak di Indonesia khususnya kota Surabaya yang dijuluki kota ramah anak Bu. Iya. Sekarang Hari Anak Nasional. Kira-kira apakah seluruh orang tua ngerti bahwa tanggal 23 Juli ini merupakan Hari Anak Nasional? Iya. Ya. Mungkin bisa dicek Mbak, ketemu orang, ngerti nggak sekarang hari apa? Itu mungkin separuh aja ada yang nggak ngerti ya, Hari Anak. Ada yang nggak tahu ya Bu ya? Banyak yang nggak tahu. Artinya, terus kalau pun tahu, kira-kira apa? Hari Anak ini memperingati apa? Juga mungkin belum tahu. Inilah tugas kita pemerintah ya, menggelar atau bukan menggelar ya, merayakan Hari Anak ini mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dipahami oleh masyarakat. Apa sih Hari Anak itu? Maknanya apa? Kemudian direalisasikan dalam bentuk apa? Kemudian kepentingannya apa buat anak? Jadi ini momen. Jadi saya juga mengkritisi kalau misalkan Hari Anaknya hanya gebiar-gebiar, kemudian hanya lomba-lomba ya. Memang sasarannya anak, tapi ke masyarakat taunya ya akhirnya
Ya kayak 17-an apa? Ya lomba-lomba aja kan gitu. Lomba-lomba aja. Nanti hari anak seperti itu. Jadi ini momen hari anak ini semuanya semua lini kalau memang mungkin ada dari persatuan apa ya profesional misalkan dari IDI atau IDAI Iya, bikin apa dari kesehatannya, kemudian psikolog anak bikin apa, kemudian sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah. Kita sering melihat hari anak itu yang dilibatkan kegiatan kan anak kecil-kecil. Padahal yang namanya anak secara hukum itu 18 tahun ke bawah sampai SMA. Tapi jarang kan peringatan hari anak melibatkan anak SMA. Ini sering saya tak kritisi. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya ngomongin anak Ini sampai 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Padahal SMA pun tuh kalau secara hukum masih anak, tapi jarang coba peringatan hari anak. Anak kecil-kecil, nggak ada yang SMA. Nah ini Jadi sering tak kritisi dulu ke Dignas. Kenapa anak SMA dulu ya waktu SMA masih menjadi, kenapa nggak dilibatkan anak SMA? Kan mereka masih anak-anak. Iya ya Bu, ya nggak kepikiran. Nah seperti itu. Jadi sekarang ditanya aja, yang namanya anak secara hukum itu umur berapa? Masyarakat pun belum tahu. Iya. Tahunya anak kecil. anak kecil mereka pahamnya anak Jadi kecil. mumpung ini mendekati hari anak, ayo instansi terkait yang memang punya tugas tanggung jawab, kita lakukan sesuatu ya, melekkan warga tentang anak ini secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat dari satu sisinya aja, anak itu hanya dididik secara mungkin akademisnya harus bagus, tapi tidak, kita juga melihat hak-hak anak yang lain ya, untuk hak perlindungan, hak keamanan, supaya memang kita punya cita-cita ya menuju kota layak anak. Untuk menuju kota ramah anak aja kita masih bertatih-tatih dan masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi semoga cita-cita kita Surabaya menjadi kota ramah anak dan menjadi layak anak ini bisa kita wujudkan bersama atas kerjasama dan kerja keras kita bersama-sama. Oke, luar Tidak hanya biasa. pemerintah tapi juga harus didukung oleh masyarakat dan siapapun yang bisa pelaku usaha ya, apalagi yang produknya itu untuk anak-anak. Ayo lindungi, jangan sampai membuat produk yang membahayakan anak, makanan memberi zat-zat yang berbahaya untuk anak, kemudian mainan juga yang ada bahayanya juga anak. Ini harus dipikirkan semua. Yang punya wahana permainan dan sebagainya untuk anak juga memikirkan keamanan untuk anak. Semua harus memikirkan pada kepentingan anak. Oke, ramah anak, aman, Aman. keamanan untuk anak itu nomor 1 ya Bu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Dia Katarina sudah ngobrol, udah cerita-cerita. Sebenarnya kalau cerita anak nggak ada Habisnya nggak ya, ada Bu, habisnya. ya? Nggak ada titiknya Bu ya, pasti koma terus ya, berlanjut gitu ya Bu. Dan semoga sih kita berharap bahwa Hari Anak ini tidak hanya dirayakan saja seperti hura-hura aja, euforia aja. Hanya seremonial saja, tapi nggak apa-apa untuk pengingat. Tapi di balik itu yang lebih besar harus maknanya apa itu harus tertangkap oleh masyarakat. Iya, khususnya nih para orang tua begitu. Dan kita juga berharap bahwa nanti setelah Hari Anak ini ke depannya Kota Surabaya, Indonesia ini bebas kekerasan terhadap anak. Gitu ya, Bu. Itu yang paling penting ya Bu ya, nomor 1 ya. Baik, terima kasih Bu Dia Katarina, saya Katrina Listen. Terima kasih Sobat Lentera sudah menyaksikan podcast Podcast Keliling. Sampai jumpa.